Halo semuanya, kali ini kita bakal bahas sesuatu yang deket banget sama kehidupan kita semua, yaitu soal rezeki. Lebih tepatnya, kita mau kenalan lebih dalam sama salah satu nama Allah yang paling indah, Ar-Razak, Sang Maha Pemberi Rezeki. Oke, coba kita jujur-jujuran dulu ya. Siapa sih yang nggak pernah cemas soal masa depan? Khawatir mikirin kerjaan, penghasilan, atau gimana caranya nyukupin kebutuhan keluarga? Perasaan itu wajar banget kok. Nah, hari ini kita bakal lihat sebuah konsep yang kalau kita benar-benar paham, bisa bikin hati jadi adem banget. Nah, buat ngatasin rasa cemas tadi, kuncinya kita harus paham dulu dasarnya. Oke, jadi di bagian pertama ini, yuk kita bedah bareng-bareng apa sih makna inti dari nama Ar-Razak. Jadi, Ar-Razak itu artinya apa sih? Gini, dia itu bukan cuma ngasih loh, tapi juga menjamin dan melimpahkan rizki. Dan ini berlaku buat seluruh makhluknya. Coba deh, digarisbawahi kata seluruh makhluk. Itu artinya nggak ada satupun yang kelewat dari jaminannya. Dan keyakinan ini bukan cuma omongan kosong ya. Ini dikuatin langsung di dalam Al-Quran. Ayat ini tuh, wah jelas banget, tegas banget. Kalau Allah itu satu-satunya sumber rezeki. Yang punya kekuatan tak terbatas dan super kokoh. Nah, ini benar-benar fondasi dari semua obrolan kita hari ini. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling sering bikin orang salah paham. Kan pertanyaannya gini, kalau rezeki udah dijamin, ya udah dong, kita tinggal diem aja. Tentu nggak gitu. Justru di sini kita akan lihat gimana Islam ngajarin keseimbangan yang pas banget antara usaha dan rasa percaya. Keseimbangannya itu ada di dua kata kunci ini, ikhtiar sama tawakal. Ikhtiar itu simpelnya bagian kita, usaha kita sebagai manusia, kerja keras, banting tulang buat cari rezeki. Nah, pasangannya itu tawakal. Ini bagian buat hati kita, percaya penuh, pasrah, dan serahin hasil akhirnya ke Allah. Jadi jelas ya, ini bukan pilihan usaha atau tawakal, tapi harus usaha dan tawakal. Dua-duanya jalan bareng. Dan tahu nggak, ada satu perumpamaan yang pas banget buat ngegambarin ini, dan ini datangnya langsung dari Rasulullah. Beliau ngasih contoh seekor burung. Kelihatannya sederhana banget ya, seekor burung, tapi maknanya dalam banget. Coba kita perhatiin alurnya. Pagi-pagi, burung itu ngapain? Dia nggak diem aja nungguin makanan di sarang kan? Dia terbang keluar, perutnya kosong. Nah ini ikhtiarnya, dia usaha. Terus pas sore hari, dia pulang, perutnya udah kenyang. Ini baru buah dari tawakalnya. Keyakinan kalau usahanya pasti bakal dicukupin sama yang maha memberi rezeki. Kelihatan kan polanya? Usaha dulu, baru hasilnya kita serahkan. Konsep ini bukan cuma teori loh. Biar lebih nempel, yuk kita intip gimana para teladan kita zaman dulu benar-benar ngejalanin ini di kehidupan mereka. Ada satu cerita yang terkenal banget nih, dari zaman Khalifah Umar bin Khattab. Jadi ceritanya beliau tuh nemuin sekelompok orang yang kerjanya cuma diam aja di masjid. Nggak ngapa-ngapain. Pas ditanya, jawaban mereka, kami lagi tawakal nunggu rezeki dari Allah. Dengar itu, Umar langsung kasih jawaban yang jelek banget. Beliau lurusin pemahaman mereka. Kata beliau, kalian ini bukan orang yang bertawakal, tapi orang yang malas. Wah, pesannya jelas banget kan? Tawakal itu bukan jadi alasan buat mager, karena emang benar, langit itu nggak akan nurunin hujan emas dan perak begitu aja. Contoh lain, kita ambil dari negeri kita sendiri deh, ada KH Ahmad Dahlan. Coba bayangin, pas beliau mendirikan sekolah Muhammadiyah, itu kan tantangannya banyak banget, terutama soal duit. Tapi apa beliau nyerah? Enggak, beliau terus kerja keras, sambil hatinya yakin seyakin-yakinnya kalau Allah, Sang Ar-Razak, pasti bakal nyukupin. Nah, ini dia, kombinasi ikhtiar dan tawakal yang keren banget. Oke, kita udah paham konsepnya, udah lihat contohnya. Sekarang pertanyaannya, gimana caranya kita praktekin ini dalam hidup kita? Tenang, ada 5 sikap praktis yang bisa kita coba, yang semuanya lahir dari pemahaman kita soal Ar-Razak. Yang pertama, jadi orang yang optimis dan gak gampang nyerah. Yakin aja pasti ada jalan. Kedua, ya jelas, semangat kerja dan usaha. Optimis doang tanpa gerak, ya nggak bisa. Ketiga, nggak usah iri sama rezeki orang lain karena kita tahu porsi masing-masing udah diatur. Keempat, bersyukur sama apa yang udah kita punya. Ini nih yang bikin rezeki jadi berkah dan terasa cukup. Dan yang terakhir, ini yang paling powerful menurut saya. Suka berbagi. Karena pas kita jadi jalan rezeki buat orang lain, sebenarnya kita lagi meneladani sifat Ar-Razak itu sendiri. Keren kan? Sekarang, dari semua obrolan tadi, kita bisa tarik kesimpulan jadi 3 pilar utama. 3 hal ini aja yang perlu kita pegang erat-erat. Ini dia intinya. Pilar pertama, tauhid. Yakin 100% rezeki itu cuma dari Allah.
Pilar kedua, ikhtiar, kerja keras kita buat jemput rezeki itu. Dan pilar ketiga, dermawan, kita bagi-bagi rezeki itu sebagai bukti rasa syukur kita. 3 hal ini formulanya paket lengkap. Nah, sebagai penutup, coba deh kita sama-sama renungin. Setelah kita ngobrolin ini semua, kira-kira gimana cara kamu akan menyeimbangkan antara usaha dan tawakal dalam hidupmu mulai hari ini? Coba dipikirin ya. Terima kasih banyak udah nyimak.